akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan 18 firman Tuhan. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, hidup yang bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di pasal yang kedua, ayat yang kedua, Paulus memberitahu orang-orang di jemaat Filipi bahwa sukacitanya akan lengkap jika mereka berpikiran sama, sehati dan sepikiran. Di sini mereka tidak hanya memikirkan hal yang sama, tetapi mereka juga sukarela memilih untuk bersatu dalam tindakan. Kesatuan mereka menjadi tindakan kehendak, dan di sanalah pelayanan bagi Kristus dan kemajuan Injil itu menjadi tindakan pelayanan yang rela keluar dari dalam hati. Dan ketika kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain hadir di dalam kehidupan orang percaya, kita belajar di ayat yang ketiga bahwa persatuan akan terjadi. Mereka akan menjadi orang percaya yang ditandai dengan tidak adanya ambisi dan kesombongan yang mementingkan diri. Kesatuan akan menjadi hasil dari orang-orang yang menganggap orang percaya lainnya lebih baik dari diri mereka sendiri. Dan ketika kita berpikir terlalu tinggi tentang diri kita sendiri, maka kita sering cenderung berpikir sedikit tentang orang lain. Dan kita belajar dari tulisan Paulus bahwa kerendahan hati yang sejati dan kepedulian terhadap orang lain itu membuktikan diri dalam kurangnya keegoisan dan hanya untuk membanggakan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus lakukan di sini adalah dia memberi kepada jemaat orang Filipi dan juga kita contoh terbesar untuk kita jalani, untuk kita teladani, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah teladan kita. Dan kita harus memiliki kemauan yang sama seperti Kristus untuk melayani dan memberi diri kita sendiri dengan kerendahan hati. Kasih kita satu sama lain didasarkan pada kasih Kristus. Kita harus memiliki kasih yang sama satu dengan yang lain, seperti Kristus mengasihi kita. Dan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus dan orang-orang percaya, ketaatan sejati bukan hanya ketaatan lahiriah, tetapi juga ketaatan yang tulus dan rela. Dan disinilah kita belajar. Ketika Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus sedang berada di dalam situasi yang susah, yang sulit. Dia berada di dalam penjara. Dan kita tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau dihukum mati. Seperti yang digambarkan dalam pasal 1 ayat 19 sampai 20. Walaupun dia memiliki keyakinan bahwa ada kemungkinan untuk bebaskan, tetapi kemungkinan yang lain adalah pasti akan dieksekusi. Seharusnya dia patut untuk bersungut-sungut. Dia patut untuk mengeluh kepada Tuhan, berdebat. Tetapi itu tidak dilakukan. Pada bagian lalu kita sudah merenungkan tentang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Paulus tidak melakukan hal itu. Tetapi Paulus mengingatkan kita supaya kita hidup dalam bersukacita. Paulus berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita sendiri. Kita harus menghidupi iman kita.
Kita harus hidup dengan cara yang diubahkan oleh apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan kita juga harus rendah hati dalam menghidupi iman kita dalam Kristus. Kita harus melakukannya tanpa mengeluh, tanpa berbantah-bantahan. Tidak peduli betapapun sulitnya kehidupan yang kita jalani. Dan pada bagian ini, Paulus memberikan kita gambaran bagaimana dia menyikapi situasi yang sedang dihadapi. Dan paling tidak ada 3 hal yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Belajar dari teks ini, hidup yang bersukacita. Yang pertama adalah adanya kesadaran bahwa hidup adalah persembahan kepada Allah. Kalau kita melihat di ayat 17, ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan persembahan kepada Allah. Dalam frasa, darahku dicurahkan. Kalau kita memahami secara hurufiah, aku dicurahkan. Sejak dahulu saya sudah dijadikan sebagai alat untuk dicurahkan, dikorbankan. Dan ditambahkan dengan kalimat sebagai persembahan curahan. Walaupun sebenarnya ada tambahan teks di sini, tapi di sini Paulus berbicara tentang kurban curahan. Ini menggambarkan hidupnya. Istilah lain adalah darahku. Dan ini dimaksudkan sebagai rujukan terhadap kematian Paulus yang sebentar lagi akan dihadapi, dan itu bisa saja terjadi. Maka kita bisa melihat di sini bahwa korban curahan berupa darah ini merupakan satu gambaran bagaimana kasihnya, hidupnya dikorbankan. Dan kalau kita membandingkan dalam 2 Samuel pasal 26 ayat 16, korban curahan itu berupa air. Artinya sebagai akhir dari semua proses pengorbanan, kurban bakaran, ada korban curahan. Bisa berupa air, bisa berupa anggur. Maka dia mengatakan bahwa lengkaplah sudah pengorbanan dalam proses penderitaan yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah yang lain adalah kurban. Dan ini lebih sering digunakan. Dan hampir 400 kali dalam seluruh Alkitab dikaitkan dengan berbagai jenis persembahan terkait dengan kurban. Dan terutama berbicara tentang kurban bakaran. Istilah lain yang sering dimunculkan di sini yang sangat penting adalah tentang ibadah. Dalam terjemahan literalnya sebenarnya lebih tepat adalah pelayanan. Dan ini merupakan arti yang sangat luas. Dan ini dihubungkan dengan pelayanan terkait dengan hubungan dengan Allah di dalam bait Allah atau kemah suci. Dan inilah gambaran-gambaran, istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus. Bagaimana dia memandang kehidupan. Hidup bukan tentang memanfaatkan Allah untuk mendapatkan sesuatu bagi dia. Tapi melainkan bagaimana memberikan segala sesuatu kepada Allah. Sebagai ucapan syukur atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kesuksesan diukur dari seberapa banyak kenyamanan yang dialami dan kita terima dari Allah, maka betapa sedihnya hidup ini. Kalau hanya dilihat dari sisi kenyamanan, tidak mau menderita. Tapi Paulus bisa saja menyikapi akhir hidupnya dengan air mata. Mengapa? Sudah berjerih lelah, mengalami berbagai penderitaan di tengah-tengah pelayan. Harusnya sepantasnya di akhir hidupnya menikmati kelimpahan, menikmati kesenangan. Tapi justru berbeda. Itulah pengalaman hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak bisa kita pisahkan dengan hidup kita. Semua yang ada dalam diri kita seharusnya kita persembahkan kepada Allah. Ibarat sebagai korban bakaran yang harus hangus
seluruhnya tanpa sisa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Diibaratkan sebagai korban curahan yang didorong oleh ucapan syukur atas kebaikan Allah. Maka kita harus menguras semua apa yang kita miliki, yang Tuhan percayakan hanya untuk Dia. Itulah sebabnya hidup dalam bersuka cita, karena menyadari bahwa hidup ini adalah hanya untuk Tuhan. Segala-galanya yang kita miliki hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Yang sering terjadi adalah terbalik. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Apa yang saudara saya lakukan, semua hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi Paulus berkata, kita harus bersuka cita. Sekalipun aku dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban curahan, Dia rela, dan itu diberikan di dalam sukacita. Hal yang kedua yang kita renungkan, hidup dalam bersukacita, memahami bahwa hidup itu untuk melayani. Kalau kita melihat di dalam kalimat frasa korban dan ibadah imanmu, ini merujuk pada pelayanan Paulus bagi jemaat Filipi. Dan ini juga berbicara tentang pelayanan jemaat orang-orang Filipi yang bersumber dari iman. Memang ada yang membuat kita tergugah di sini. Di akhir surat, Paulus ini menyebut bahwa bantuan jemaat Filipi untuk dirinya itu sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Dalam pasal 4:18. Dan dia juga menjelaskan bahwa kedatangan Epafroditus sebagai utusan jemaat Filipi untuk melayani kebutuhan Paulus dalam penjara itu dikatakan untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya. Dalam pelayanan mereka kepada Paulus. Artinya, tidak hanya Paulus yang melayani, tapi jemaat Filipi mengambil bagian, menjadi mitra sebagai pelayan Kristus, melayani bersama-sama dengan Paulus. Maka di sini mengarahkan kita bahwa korban dan ibadahmu itu sebagai rujukan bahwa ada pelayanan, ada kerjasama, ada mitra dalam melayani. Tidak hanya hamba Tuhan, tetapi juga jemaat. Maka menjadi bagian pelayanan yang luar biasa antara Paulus dan jemaat Filipi. Ini merupakan kemitraan, dan itu diibaratkan sebagai korban curahan dan korban bakaran. Korban curahan adalah pelayanan Paulus, korban bakaran adalah pelayanan jemaat. Dan penggabungan kedua ini akan menghadirkan persembahan yang harum, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pelayanan Paulus, maka kita melihat bagaimana korbannya, hidupnya, seluruhnya dalam pemberitaan Injil yang dilakukan. Tidak lepas dari proses Tuhan. Dan sebagaimana yang sudah Tuhan singkapkan bahwa Paulus akan menjadi alatnya dan hidupnya dalam penderitaan. Saya percaya bahwa kita tidak mau menderita. Amin. Siapa yang mau menderita? Tidak mau. Mau melayani? Mau. Tapi mau menderita dalam pelayanan tentu tidak mau. Itu yang menjadi persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus menegaskan bahwa pentingnya pelayanan jemaat. Mereka mengambil bagian dalam penderitaan, dalam kesusahan yang dialami oleh Paulus. Dan itu merupakan buah dari pelayanan, yang menjadi buah pelayanan mereka juga
Seandainya Paulus mati dan dijatuhi hukuman mati dalam penjara, kematiannya akan menjadi korban curahan yang menyempurnakan korban jemaat Filipi. Sekali lagi, korban curahan diberikan atau disajikan ketika korban bakaran sudah selesai. Maka korban bakaran yang dipersembahkan oleh jemaat Filipi melalui tindakan mereka itu adalah gambaran korban bakaran, dan dilengkapi dengan korban curahan oleh pelayanan yang dilakukan oleh Paulus kepada mereka. Tidak ada buah pelayanan yang lebih manis daripada menyaksikan orang-orang yang kita layani dan mereka memberi diri dalam pelayanan. Mengapa? Kesuksesan pelayanan tidak diukur dengan seberapa banyak orang yang kita layani, melainkan seberapa banyak orang yang sudah dilayani dan akhirnya memberi diri sebagai pelayan bagi orang lain. Keberhasilan kita tidak diukur seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mereka memberi hidupnya untuk Tuhan juga. Itu adalah kesuksesan terbesar dan itu adalah yang paling indah. Maka ketika seseorang yang kita layani tidak sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan tidak sampai terlibat dalam melayani Tuhan, maka pelayanan kita belumlah berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang kita lakukan bukan hanya didasarkan jumlah yang mau dimuridkan, tetapi jumlah yang mau memuridkan. Pelayanan kita bukan dalam melayani dalam misi, tetapi bagaimana orang terlibat dalam misi. Itulah pelayanan sesungguhnya. Kadang-kadang kita bangga karena kita punya segala-galanya. Tapi apa yang kita punya tidak melibatkan orang lain, tidak menghidupkan orang lain. Itu jadi persoalan. Itulah yang Tuhan mau kehendaki. Dan kita bersyukur melalui proses pembentukan kita mempersiapkan banyak orang supaya mereka berhasil dan bisa melayani bersama-sama. Hal yang ketiga yang kita renungkan dalam hidup dalam bersukacita adalah karena kehidupan itu adalah berbagi sukacita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan antara Paulus dan jemaat Filipi ini diwujudkan dalam banyak hal. Dan jemaat Filipi secara konsisten mengambil bagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita melihat dalam pasal 1 ayat ke-5. Mereka sama-sama mengalami penderitaan demi Injil. Dikatakan sejak hari pertama Paulus berada di jemaat Filipi. Dan di antara jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan kasih pelayanan jemaat Filipi dalam hal kepedulian terhadap kesusahan dan pelayanan Paulus. Tidak hanya berhenti ketika Paulus berada di tengah-tengah mereka. Ketika Paulus pun di tengah-tengah penjara, mereka care. Mereka mau peduli. Bapak Ibu, ada beberapa banyak yang kita layani tidak peduli siapa kita, tapi itu tidak penting. Mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Kebersamaan yang segera akan terancam bubar. Mengapa? Karena ada keterpisahan antara jemaat Filipi dengan Paulus. Karena akan dijatuhkan keputusan hukuman dalam pemerintahan Romawi. Tidak mudah. Dan itu merupakan persoalan. Tapi justru Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat yang dilayaninya. Engkau harus bersukacita. Aku terus bersukacita dan kamu harus juga bersukacita. Di ayat yang ke-17. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian.
dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jemaat Filipi mengambil bagian dalam hidup dan pelayanan hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau kita mengarahkan jemaat atau orang-orang yang kita layani hanya untuk memuliakan Tuhan, maka segala bentuk persoalan pergumulan akan dilewati secara bersama-sama. Tapi kalau kita arahkan jemaat yang kita layani dan orang yang kita layani hanya untuk kepentingan kita, maka niscayalah ketika kita dalam pergumulan, semua akan bubar. Tidak ada yang peduli. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pesan yang diungkapkan oleh Paulus di akhir yang kita renungkan adalah engkau harus bersukacita. Dan di saat yang sama, sukacitanya juga bersama dengan jemaat. Bapak Ibu, Paulus adalah figur rohani. Dan dia menyiapkan kondisi itu sedemikian rupa supaya jemaat Filipi rela dalam sukacita apapun yang terjadi. Dan kadangkala kita tidak siap ketika kita terpisah dengan rekan pelayanan kita. Maka kita harus siap. Kita harus rela supaya pelayanan terus berkembang. Paulus mengatakan bahwa perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara. Perpisahan secara ragawi itu pasti akan terjadi. Dan yang penting bukanlah meratapi perpisahan, tetapi memaksimalkan bagaimana hidup bersama. Maka jika kebersamaan itu telah diisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk berbantah-bantahan, untuk bersedih. Tetapi hanya satu kata, yaitu tetap bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tapi pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita hidup dalam bersukacita. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah untuk melayani. Dan hidup kita ini adalah berbagi sukacita dengan orang lain. Orang lain bisa mengalami sukacita karena kita pun bersukacita. Paulus demikian. Yang memberikan kekuatan, mengencourage jemaatnya. Demikian juga dengan kita. Apa yang membuat saudara dan saya tidak bersukacita pagi ini? Apa yang membuat saudara bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Berbantah-bantahan. Mari kita disadarkan. Hiduplah dalam bersukacita. Makanya Paulus dalam surat Filipi dengan tema besarnya sukacita. Itu tidaklah mudah. Mengapa? Sukacita yang difahami di sini adalah sukacita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Maka marilah kita bersukacita.